Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Shalom, Horas, Jemaat HKBP Bandung Reformanda, Masiha Holongan. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1. Pada kaki salibmu, Yesus ku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kemuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh Kudus yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita patut memuliakan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalamnya keselamatan, hidup dan kebangkitan kita. Marilah kita berdoa. Kami ingin melayani-Mu ya Tuhan. Melalui anugerah-Mu kiranya keinginan baik kami menghasilkan buah. Karena pengampunan yang kami terima dari-Mu akan berguna jika itu berkenan kepadamu. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Diamlah Engkau ya Tuhan bersama dengan kehadiran-Mu bersama kami. Jauhkanlah tipu daya iblis dari kami, dan peliharalah kami dalam damai. Berkat-Mu kiranya senantiasa tinggal atas kami. Kami mohon di dalam Yesus Kristus anak-Mu. Baiklah kita memuji Allah. Syukur bagi Allah. Renungan Prapaskah pada hari ini Kamis tanggal 18 Maret 2021 dengan judul Pengkhianat. Nats diambil dari Lukas 22 ayat 1 sampai ayat 6. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan. Bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka
tanpa setahu orang banyak. Lukas menginformasikan perayaan Paskah dengan roti tak beraginya semakin dekat. Itulah sebabnya banyak orang dari segala penjuru kekaisaran Romawi telah tiba di Yerusalem. Perayaan Paskah mengingatkan pembebasan Israel dari perbudakan orang Mesir melalui kematian anak sulung orang Mesir. Pada waktu itu, malaikat Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel yang diberi tanda oleh darah domba. Mahkamah agama Yahudi sedang mengadakan rapat dengan niat untuk membunuh Yesus. Mereka mencari kesempatan dan cara yang tepat untuk menjalankan niat mereka. Mereka tidak ingin untuk membunuhnya langsung, maka dicarilah kesalahan besar Yesus dan membujuk Pilatus untuk menghukum mati dia. Mereka mempunyai satu masalah. Para penjara dengan jumlah besar yang berkerumun mengelilingi Yesus. Selama mereka masih di Yerusalem, tidak ada yang dapat mereka perbuat terhadap Yesus. Mereka memutuskan menunggu untuk membunuhnya setelah perayaan Paskah usai, di mana orang banyak kembali ke kota masing-masing. Tiba-tiba, tanpa diharapkan, salah seorang dari murid Yesus, Yudas Iskariot, memilih untuk mengkhianati dia demi 30 keping uang perak. Para imam senang dengan kesempatan yang tidak dilihat sebelumnya ini. Mereka tidak pernah mengira orang dekat Yesus melakukan itu. Sekarang, mereka memiliki orang dalam untuk menangani Yesus sebelum perayaan Paskah. Nubuat Yesus segera digenapi. Anak manusia akan diserahkan kepada tangan manusia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau tahu Yudas berencana melawanmu, tetapi Engkau tetap mengasihinya. Jangkaulah kami dengan kasih dan anugerah-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 2. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasihan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memberkati dan memelihara kita. Amin. 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 Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.